Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Tia Husnatul Fauziah dengan NIM 20115100042 dari kelas PGSD 2C Universitas Kuningan. Di video ini saya akan membahas tentang model pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen dalam bahasa Indonesia yang berarti pertandingan permainan tim, untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Eli Hermawati MPD. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan sedikit menyinggung terlebih dahulu mengenai apa itu TGT. TGT merupakan model pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di dalamnya secara heterogen, yang dimana model pembelajaran TGT ini bertumpu pada kerjasama antar siswa untuk membawa siswa ke dalam sebuah permainan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai apa itu TGT. Untuk memahami lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan dalam video ini bersama-sama. Let's go! Oke, pengertian TGT. Ada menurut Lapin tahun 2015 di halaman 163, beliau menyebutkan bahwa TGT adalah bagian dari pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik, kuis, dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Lalu ada pendapat menurut Isjoni tahun 2013 di halaman 83. Beliau menyebutkan bahwa TGT merupakan salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang terbentuk ke dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 hingga 6 orang yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, suku, dan ras yang berbeda. Nah, berdasarkan pemaparan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa TGT atau Teams Games Turnamen ini adalah model pembelajaran kooperatif yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Lalu ada langkah-langkah TGT menurut Lapin tahun 2015. Sintak penerapan atau langkah-langkahnya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, presentasi oleh guru. Nah, jadi guru itu memberikan penjelasan mengenai materi yang akan digunakan dalam kegiatan TGT ini. Nah, kegiatan ini merupakan pengajaran langsung ceramah atau klasikal yang diiringi diskusi pelajaran untuk memperdalam, mengulas, dan mempelajari materi secara kooperatif. Lalu yang kedua ada membentuk kelompok atau teams. Belajar bersama dalam tim untuk mempersiapkan diri agar bisa mengikuti games akademik. Kelompok yang terbentuk terdiri dari berbagai kemampuan akademik yang bersifat heterogen. Nah, penentuan kelompok yang heterogen ini dapat diikuti dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat daftar prestasi akademik, lalu membatasi jumlah anggota setiap tim 4-6 siswa, lalu memberi nomor kepada siswa mulai dari yang paling atas, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu membentuk tim heterogen berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, dan kemampuan akademik yang berbeda. Di langkah yang ketiga ada games. Games ini terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan dan dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya dari prestasi di kelas dan pelaksanaan tugas kerja tim. Pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban telah disediakan dan sudah diberikan nomor. Games dimainkan di atas meja yang terdiri dari masing-masing perwakilan tim yang berbeda. Siswa yang menjawab benar akan mendapat skor yang nantinya dikumpulkan untuk turnamen atau lomba mingguan. Yang keempat ada turnamen. Nah, setelah terbentuk sebuah tim, siswa mulai berkompetensi dalam turnamen itu. Lalu siswa duduk di meja turnamen yang telah disediakan. Adapun langkah-langkah turnamen dalam TGT, yang pertama menyiapkan lembar soal dan lembar jawaban yang telah diberikan nomor. Yang kedua meletakkan kembali soal dan jawaban di atas meja turnamen. Yang ketiga menentukan pembaca soal, pemain, dan penantang. Yang keempat, pemain satu mengambil nomor soal dan memberikannya kepada pembaca soal. Yang kelima, pembaca soal mengambil soal sesuai dengan nomor yang sudah ada. Yang keenam, pemain satu wajib membaca soal. Jika pemain satu tidak dapat menjawab soal, maka pemain yang lain dapat menjawab soal. Yang ketujuh, petugas yang membaca soal mengambil nomor dan menjadi pemain satu selalu digilirkan agar semua anggota tim mendapatkan tugas yang sama.
Terakhir yang kedelapan, jika salah satu pemain dapat menjawab soal dengan benar, maka kartu soal akan diambil oleh penjawab soal. Namun jika para pemain tidak dapat menjawab soal, maka kartu soal dibiarkan begitu saja. Oke, next ada tim rekognisi, artinya perhitungan skor dengan melihat seberapa banyak siswa yang dapat mengumpulkan kartu soal dari permainan yang telah dilakukan. Penjumlahan skor dilakukan bersama kelompok heterogen. Semua perwakilan kelompok bergabung bersama dengan kelompok heterogen menjumlahkan skor tim yang diperoleh dari permainan. Skor tertinggi akan mendapatkan hadiah atau reward dari guru. Adapun kelebihan dari model pembelajaran TGT ini, yang pertama, pembelajaran melibatkan seluruh siswa untuk dapat berpartisipasi aktif, berinteraksi, dan menggunakan pendapatnya. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi tertentu. Yang kelima, menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Yang keenam, menjadikan siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam pembelajaran ini, guru menyajikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok terbaik. Yang ketujuh, menghidupkan interaksi antar siswa maupun interaksi antara guru dan siswa sehingga pembelajaran tidak membosankan. Tadi telah disinggung bahwasannya Teams Games Turnamen ini memiliki beberapa kelebihan. Terlepas dari itu, ternyata Teams Games Turnamen ini terdapat juga kekurangannya, teman-teman. Yang pertama, pembelajaran ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang kedua, guru itu diharuskan untuk cerdas dalam memilih materi yang cocok dengan model pembelajaran ini. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kegaduhan jika guru tidak dapat mengelola kelas dengan baik. Nah, model pembelajaran Teams Games Turnamen ini dapat diaplikasikan ke dalam berbagai jenis mata pelajaran ya teman-teman. Teams Games Turnamen ini juga sangat cocok untuk mengatur tujuan pembelajaran agar materi bisa dikuasai secara mendalam, karena siswa dituntut untuk terus bersaing dan berlatih secara sehat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.